Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Rukis rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita masih bisa bertemu. Malam tadi kita tidur dengan nyenyak, dibangunkan oleh Allah sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Salam dan selawat semoga selalu terlimpah dan tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, manusia teladan, kekasih Tuhan. Ajarannya menyelamatkan kita semua dari kehidupan dunia yang sementara ini menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan semua kita tetap taat mengamalkan ajaran-ajarannya sampai akhir hayat kita masing-masing. Jamaah Masjid Rukis rahimakumullah, ada seorang ulama besar namanya Luqmanul Hakim. Nama beliau ini diabadikan dalam Quran itu menjadi nama salah satu surat Luqman. Kemudian nasihatnya juga ada yang diabadikan dalam Al-Quran. Inilah tema kita pada subuh ini, menyampaikan sedikit nasihat Luqman kepada anaknya. Hakikatnya nasihat itu juga berlaku untuk kita semua sampai dengan akhir zaman. Ya bunaya, wahai anakku, kata Luqman, dunia ini seperti laut yang dalam. Sudah banyak orang yang tenggelam. Orang bodoh tenggelam dengan kebodohannya. Orang bermaksiat tenggelam dengan maksiatnya. Agar engkau selamat, jadikan perahumu itu takwa, isinya iman, layarnya tawakal. Nasihat ini singkat, padat, tepat, dan akurat. Luqmanul Hakim memberikan perumpamaan. Dunia ini seperti laut yang dalam. Jadi laut itu kalau kita seberangi tidak menggunakan perahu atau kapal, kita tenggelam. Sedangkan pakai kapal lagi kalau ombak itu besar, angin itu kencang, masih tenggelam. Apalagi tidak menggunakan perahu atau kapal. Begitulah dunia ini. Tenggelam di laut dunia ini maknanya banyak orang yang sudah binasa. Bacalah sejarah umat manusia. Sampai hari ini, sampai akhir zaman nanti, sudah berapa orang-orang yang binasa hidup di dunia ini. Penyebabnya menurut Luqmanul Hakim tidak banyak, cuma dua saja. Yang pertama karena kebodohan. Orang bodoh itu ibarat daging yang diperebutkan oleh binatang buas. Coba lihat di medsos itu. Binatang buas berebut daging itu. Jadi orang bodoh ini tidak punya kekuatan. Kalau istilah Rocky Gerung, dungu. Orang dungu itu ya pasrah saja. Akhirnya dia jadi sasaran penipuan, sasaran pemerasan, dan sebagainya. Sekarang di TV itu sedang viral pembunuhan berantai Wawon. Itu lebih kurang 10 orang sudah dibunuhnya. Yang dibunuh ini kebanyakan ibu-ibu TKW. Diiming-iming, ngirim uang, nanti digandakan.
Orang kan kalau bicara uang ini ya matanya biru. Kebanyakan. Akhirnya apa yang terjadi? Uang hilang, nyawa pun melayang karena kebodohan. Itu karena kebodohan. Kita dijajah Belanda itu 350 tahun karena bodoh. Ada orang pintar tapi dikit. Kalau bukan bodoh, baru setahun saja kita usir Belanda itu. Tapi karena kebodohan tadi, Belanda memakai politik divide et impera, pecah belah, adu domba. Makanya ayat Al-Quran yang pertama turun itu bunyinya Iqra, bacalah. Bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang puasa, bukan ayat tentang zakat, bukan ayat tentang haji. Yang pertama itu Iqra, bacalah. Nah, ini mengandung makna pengertian kita wajib menuntut ilmu. Membaca yang tersurat, membaca yang tersirat, itu lewat Iqra. Kemarin ada metode Iqra, supaya cepat lancar baca Quran itu. Dipakailah istilah metode Iqra. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu tentang pengetahuan ini, ilmu ini, Islam mewajibkannya untuk dituntut. Kata Nabi, nuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Ini kan kiasan. Maknanya tidak ada tamat-tamatnya. Tamat SD masuk SMP, tamat SMP masuk SMA, tamat SMA S1, tamat S1 S2, S3, akhirnya profesor. Terakhir sekali gelar orang itu ALM, almarhum. Ya. Nuntut ilmu. Kata Rasulullah, man aradad dunya fa'alaihi bi ilmi. Man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmi. Man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa ingin hidup di dunia, pakai ilmu. Barang siapa ingin hidup di akhirat, pakai ilmu. Barang siapa ingin hidup kedua-duanya, dunia akhirat, juga pakai ilmu. Makanya kita mengamalkan Islam ini, maaf, bukan asal galak, kata orang mana. Bukan asal galak, sesuai tuntunan. Kenapa subuh pagi ini 2 rakaat? Ya tuntunannya 2 rakaat. Andai kata kita jadikan tadi oleh imam macam mana 10 rakaat, siap kata makmum. Tapi tidak ada tuntunannya. Jadi ibadah itu bukan asal galak, tapi sesuai tuntunan. Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah berjanji dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kamu dan yang berilmu pengetahuan kepada beberapa derajat. Antara iman dan ilmu itu oleh Allah sepaket. Kalau dia berpisah, hancur. Contoh Indonesia hari ini. Banyak orang pintar tapi tidak beriman. Dia berpolitik, politiknya tipu menipu, adu domba. Karena nggak ada iman, dia nggak percaya akhirat. Ada orang beriman tapi tidak punya ilmu, mudah juga dia adu domba. Makanya dalam Islam antara iman dengan ilmu itu satu paket. Ilmu dulu, baru beriman. Makanya Iqra dulu, baru belajar sholat, belajar puasa, belajar zakat dan sebagainya. Kalau langsung saja ibadah tanpa ilmu, nah itulah istilah di mana ini ibadah asal galak, tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jamaah subuh Masjid Rukis rahimakumullah. Jadi Allah mengangkat derajat orang itu kalau dia punya 2 ini, iman dan ilmu. Kalau satu saja dia punya, Allah tidak akan angkat derajat orang itu. Itu yang ditangkap KPK bukan orang bodoh, Pak.
Bukan orang bodoh, bahkan ada yang profesor, ada yang doktor gelarnya. Bukan orang bodoh. Karena dia cuma pintar tapi tidak beriman tadi. Beriman tapi tidak pintar. Dia juga terombang-ambing dengan kehidupan dunia ini. Ini yang pertama menurut Luqman, orang tenggelam di laut dunia ini karena kebodohan. Lihatlah orang-orang bodoh itu. Sasaran penipuan, sasaran pemerasan, itulah nasib orang bodoh. Dungu, kata Rocky Gerung itu. Yang kedua, kata Luqman, orang tenggelam di laut dunia ini karena maksiat. Apa maksiat itu? Maksiat itu lawan dari ibadah. Kalau ibadah itu oleh Allah diperintahkan, siapa melakukannya diberi pahala. Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu perintah Allah. Perintah Allah. Hari ini, pagi ini kita sedang beribadah. Tadi kita subuh 2 rakaat, ikut sujud sajadah. Ayatnya panjang. Sudah itu sekarang kita mendengarkan tausiah ibadah. Kalau yang tadi wajib, yang ini sunnah. Jadi yang tidak datang tidak berdosa, cuma tidak dapat ilmu. Yang datang berpahala, dapat ilmu. Sebentar lagi ada lagi makanan yang disiapkan oleh pengurus ini. 2 untung hari ini kita. Jadi jasmani diisi, rohani juga diisi. Bahkan rohani itu, jiwa itu lebih utama. Coba lihat di lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu. Jenderal Sudirman, Pak Bu, itu kalau kita lihat fotonya, sejarahnya, kurus orangnya, penyakitan. Tapi sorot matanya tajam, wibawanya tinggi, karena jiwa tadi. Jiwanya tadi, perintahnya ditaati. Baca sejarah Jenderal Sudirman itu. Orangnya nggak gagah, kecil, kurus, sakit-sakit, tapi jiwanya luar biasa. Takut Belanda mendengar nama Sudirman itu. Sekarang harum namanya. Sekarang ada jenderal di Borgol, karena jiwanya rapuh. Gara-gara narkoba, menembak ajudan, itu sidang terus. Gagah jenderal itu, tapi jiwanya rapuh. Tidak ada tetesan-tetesan iman yang masuk ke dalamnya. Akibatnya itulah yang terjadi sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau maksiat itu larangan. Larangan. Makanya dalam Islam itu ada perintah, ada larangan. Ada halal, ada haram, ada baik, ada buruk, ada surga, ada neraka. Nah itulah Islam. Ibadah diperintahkan, maksiat dilarang. Maka timbullah perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sekarang kita di amar ma'ruf, tapi kalau perjudian dibiarkan, ya habis amalan kita. Sekarang kita amar ma'ruf, tapi kalau syirik dibiarkan, habis amalan kita. Makanya Islam itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat mungkar. Kalau kita baca sejarah umat manusia, manusia pertama Nabi Adam dan Hawa itu sudah bermaksiat. Sudah bermaksiat. Apa maksiat Nabi Adam dan Hawa itu? Sedikit sekali. Ketika Allah ciptakan Adam dan Hawa, Allah masukkan ke dalam surga, silahkan bersenang-senang, berbahagia, hati berbunga-bunga. Tapi ingat kata Allah Adam dan Hawa, jangan kamu dekati buah kuldi. Ya apalah artinya mendekati kan? Ya siap. Tetapi Adam dan Hawa lupa ada setan yang Allah usir dari surga menuju dunia. Gara-gara setan ini tadi tidak mau sujud kepada Adam. Sujud di sini bukan menyembah, menghormati. Seluruh makhluk sujud kepada Adam, setan tidak mau. Alasannya, kami diciptakan dari api,
Adam itu dari tanah. Dibanding-bandingkannya. Akibatnya Allah usir setan ke dunia. Tetapi setan ini sebelum turun ke dunia dua permintaannya. Ya Allah, kami rela turun ke dunia. Biarlah surga kami tinggalkan. Cuma kami minta yang pertama, kami ini anak cucu kami tidak mati-mati. Ya boleh, kata Allah. Itulah mungkin sebabnya setan itu halus. Coba cari kuburan setan, tidak ada. Yang ada itu cabai setan. Ada. Yang kedua, ya Allah, kata setan, izinkan pula kami menggoda anak cucu Adam sampai akhir zaman. Boleh, kata Allah, yang dapat kamu goda. Jadi setan menggoda kita nih, Pak, Bu, itu sudah ada SIM dari Allah. Surat izin menggoda. Sudah ada SIM-nya. Singkat cerita, karena jam terus berjalan. Adam dan Hawa di surga gembira. Fasilitas cukup. Tiba-tiba setan datang menggoda. Wahai Adam, wahai Hawa, kenapa kamu tidak mau makan buah kuldi ini? Kata Adam dan Hawa, ini larangan Allah. Setan balik kanan, menyusun strategi. Datang lagi, ya Adam, makanlah, ini larangan Allah. Datang lagi setan. Hei Adam dan Hawa, kami diturunkan ke dunia ini, kata Adam, kata setan, gara-gara tidak makan buah kuldi. Jadi diputar balikannya fakta itu. Itulah kerja setan. Yang halal dikata haram, yang haram dikata halal, yang baik disebut buruk, yang buruk disebut tidak baik. Nah, Hawa ini tadi mulai ragu. Biasanya kita nih kalau mau diusir dari surga, dari kenikmatan, kan kita berubah pikiran. Didekatinya pohon kuldi, diambilnya buahnya, dan dimakannya buah kuldi itu tadi. Tapi kalau ini bukan buah kuldi, ini air. Ya, saya minum. Hei Adam dan Hawa, kata Allah, engkau telah melanggar laranganku. Adam dan Hawa tadi pucat. Tapi waktu itu belum ada medsos. Kalau ada mungkin bisa kita lihat. Lah dulunya diusir dari surga. Satu di timur, satu di barat. Menurut riwayat lebih kurang 100 tahun berpisah. Rindu pun tak tertahankan. Bertemu di Padang Arafah. Itulah sebabnya jemaah haji itu 9 Zulhijjah kumpul di Padang Arafah. Di samping itu prosesi haji sekaligus mengingatkan sejarah pertemuan Adam dan Hawa. Begitu Adam dan Hawa diusir dari surga, diturunkan ke dunia, Adam tadi berdoa. Isi doa itu doa tobat. Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Rabbana zolamna, ya Allah, kami telah berbuat zolim terhadap diri kami. Jadi Adam konsekuen, konsisten, mengaku dia. Kalau orang sekarang nggak mau ngaku, cari pengecara, maju tak gentar, bela yang bayar, pra-peradilan, naik banding. Adam konsekuen dia. Rabbana zolamna itu adalah konsekuen. Ya Allah, kami telah berbuat zolim terhadap diri kami. Kemudian Adam dan Hawa tadi merayu Allah. Bagus ini. Apa rayuannya? Wa ilam takfir lana. Kalau bukan ampunanmu, wa tarhamna, dan kasih sayangmu, lanakunana minal khosirin, termasuk kami orang yang merugi. Nah, ini oleh Allah diabadikan dalam Quran. Bacalah. Ini juga menjadi doa kita, sebab kita ini banyak dosa. Rabbana zolamna wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami.
Kalau bukan karena ampunan dan kasih sayangmu, termasuk kami orang yang zalim. Jadi ayat Quran itu bukan semuanya firman dari Allah langsung. Ada kata Luqman, ada doa Nabi Adam, Allah abadikan. Kalau kita berdoa jangan lupa baca doa ini. Saya dulu waktu masih sekolah oleh guru disuruh hafal. Kan pendek ini. Dinyanyikan. Rabbana ya Rabbana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau dilakukan itu cepat hafal. Contoh ibu-ibu itu, kalau nyanyi cepat dihafal. Tapi kalau Al-Quran lambat. Coba kita masyarakatkan menghafal Al-Quran. Itu masih muda imam kita tadi itu. Panjang ajarnya, hafal. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Adam kecil dosanya diusir dari surga. Sementara kita banyak dosa berdoa ingin masuk surga. Jadi saya teringat kata-kata Abu Nawas. Aku tak pantas masuk surga, tetapi tak tahan diazab dalam neraka. Nah, inilah posisi kita hari ini. Apa pantas Pak Bu kita masuk surga? Coba sembahyang kita tuh mulai kapan? Jangan-jangan setelah nikah baru aktif. Jangan-jangan setelah dapat cucu baru kita aktif sholat. Itu baru sholat. Belum lagi puasanya, belum lagi zakatnya, belum lagi sedekahnya. Maksiatnya luar biasa. Adam gara-gara kecil dosa diusir dari surga, sementara kita banyak dosa berdoa masuk surga. Jadi kata Abu Nawas, aku tak pantas masuk surga, tetapi tak tahan diazab dalam neraka. Itulah posisi kita. Tetapi kita tidak boleh putus asa, apalagi kecewa. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan tobat nasuha, tobat serius. Kemudian kata Rasulullah, khairun nas, wahai manusia, ya, sebaik-baik kamu itu bukan tidak pernah salah, bukan tidak pernah berdosa. Sebaik-baik kamu itu kalau salah minta maaf, kalau berdosa tobat. Luar biasa. Makanya dalam hadis qudsi Allah pernah katakan, ya ibadi, wahai hambaku, sebesar-besar dosamu masih besar kasih sayangku. Sebanyak-banyak dosamu masih banyak kasih sayangku. Itu hebatnya Allah. Maka Islam tidak ada konsep putus asa. Tidak ada. Yang ada putus asa itu orang barat, Pak. Gagal dia di dalam percintaan, gagal di dalam segala macam, harakiri, bunuh diri. Itu orang Jepang. Islam tidak ngajar model itu. Salah, minta maaf. Berdosa, bertobat. Sebab kalau mau jujur, pagi ini maaf, tolong tunjuk tangan. Siapa yang tidak berdosa? Tidak berani, termasuk saya. Tidak berani, Pak. Itulah makanya selesai sholat itu kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita menyadari kita banyak dosa. Kalau manusia tenggelam di dunia dua sebabnya, karena bodoh, karena maksiat, Luqman memberikan solusi. Bagaimana supaya selamat? Ini Pak, nasihat ini. Ini penyebab orang tenggelam, ini penyebab orang selamat. Supaya selamat, kata Luqman, jadikan perahumu itu takwa. Jadikan isinya iman, jadikan layarnya tawakal. Luar biasa. Luqman tidak berkata, Hena, kalau kamu ingin selamat dunia, cari uang banyak-banyak. Bukan tidak boleh. Bapak Ibu, ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada. Kasur yang empuk kita beli dengan uang mahal, tapi tidurnya tidak bisa dibeli dengan uang. Obat mahal-mahal kita beli, tapi sehat tidak bisa dibeli. Ada orang kaya, Pak, andai kata Pak, kata dokter, Bapak mau sehat, mau.
tapi 1 miliar jadi katanya. Tidak bisa. Tapi ada obat. Tidak bisa dibeli. Itu bahagia apa? Bahagia itu tidak bisa dibeli. Tidak bisa. Apakah orang di rumah bertingkat, mobil mengkilat, harta berlipat dia bahagia? Belum tentu. Ada juga di gubuk orang hanya dia menderita, gubuk derita, tapi di dalamnya dia bercengkerama dengan suami istri dan anaknya. Di rumah mewah terjadi pembunuhan. Jadi ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sehat, bahagia, tidur nyenyak, termasuk makan enak tuh Pak, tidak bisa dibeli. Ada orang kaya Pak, penuh meja ini, tidak ada selera. Kata dokter, Pak jangan ini Pak, kolesterol. Jangan ini Pak, asam urat. Tidak jadi makan. Ada orang desa makan sederhana, berkeringat-keringat, padahal dimakannya biasa-biasa saja. Itu tidak bisa dibeli makan enak itu. Tapi itu anugerah dari Allah. Bapak Ibu, takwa kalau sekedar ucapan anak TK, anak SD hafal. Tapi makna takwa itu ketaat yang sesungguhnya. Apa implementasi takwa itu? Kalau pejabat takwa, dia tidak akan korupsi. Kalau pedagang takwa, dia tidak mengurangi timbangan. Kalau suami istri takwa, dia tidak terjadi perselingkuhan. Kalau anak takwa, dia berbakti pada ibu bapaknya. Jadi kalau takwa sekedar ucapan, tetapi implementasinya belum ada, itu bukanlah takwa yang sebenarnya. Sekarang Pak, pejabat itu waktu dilantik pakai Al-Quran Pak, disumpah, tapi besoknya dia korupsi. Takwa hanya di bibir tapi tidak di dalam hati. Kemudian isinya iman. Iman itu anak SD hafal rukunnya 6. Tapi apa hakikat iman itu? Keyakinan kita kepada Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Banyak orang beriman sekarang pergi ke dukun Pak, ke paranormal. Kan itu syirik, rusak imannya. Kata Rasul, barang siapa pergi ke tukang tenung, sekarang namanya bukan tukang tenung Pak, paranormal, terakhir orang pintar, bertanya soal nasib, kata Rasulullah, 40 hari 40 malam sholatnya ditolak. Sekedar bertanya. Kalau dia yakin yang dikatakan tukang tenung paranormal itu, kata Rasul, kafirlah dia terhadap agama yang aku bawa ini. Bayangkan Pak, sekarang orang banyak pergi ke dukun-dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kan ada filmnya itu. Ya. Dukun. Kenapa dukun disebut orang pintar? Yang datang pada dukun orang bodoh, mudah ditipu, mudah diprovokasi. Maka namanya indah sekali Pak, orang pintar. Padahal dukun itu. Kemudian layarnya tawakal. Suatu hari sahabat datang, "Hei Rasul, apa tawakal itu?" Kata Rasul, "Kamu kesini naik apa?" "Naik onta." Di zaman itu belum ada Innova, Pajero, Pertun, Alphard, belum ada Pak. Avanza belum ada. Nah, kata Rasul, tali ontamu itu kamu ikat kuat-kuat di pohon kurma. Kemudian bertawakallah. Jadi dari contoh yang sederhana ini, tawakal itu artinya berserah diri, tetapi sebelumnya kita berusaha sekuat tenaga. Sakit berobat, sehat itu urusan Allah. Tidak punya harta, cari harta, berasal atau tidak itu urusan Allah. Maka ada ayat Quran mengatakan, fa iza azamta fatawakal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu selesai bekerja, berusaha, kata Allah, hasilnya serahkan pada Allah. Sesungguhnya Allah cinta pada orang yang bertawakal, berserah diri. Orang tawakal ini ada 2 keuntungan. Pertama, kalau dia sukses tidak sombong. Tidak sombong. Karena dia yakin suksesnya ini atas pertolongan Allah. Kita merdeka Pak. Kalau menurut orang barat tidak mungkin. Bambu runcing melawan meriam Belanda. Kalau melawan meriam Belina, ya banyak yang berani. Ini meriam Belanda.
menang. Nah, akhirnya dibuatlah di dalam pembukaan Undang 45 itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kan itu. Jadi orang tawakal itu kalau sukses dia tidak sombong. Karena dia sadar yang sombong itu Pak Fir'aun. Karena sombong akhirnya tenggelam di Laut Merah. Berperang dengan Musa. Yang kedua, orang tawakal kalau gagal dia tidak kecewa. Tidak kecewa. Makanya bersyukur supaya tidak bangga, tidak lupa diri, sabar supaya tidak patah hati. Jadi kalau kita dapat nikmat, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang telah kuberi, akan kutambah lagi. Jika kamu engkar, ingat azabku sangat pedih. Ini untuk orang dapat nikmat. Dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah, kembali lagi kepada Allah. Sabar. Itulah konsep kita, Pak. Syukur ketika dapat nikmat supaya tidak lupa diri, sabar ketika ditimpa musibah supaya tidak patah hati. Sinar matahari pun telah menampakkan cahayanya, waktu pun terus berjalan, aktivitas kita masih banyak. Untuk pagi hari ini cukup demikian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.